Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, bahwa firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Apa artinya? Bahwa kita diciptakan ini untuk penghambaan diri kita kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk ketaatan kita kepada Allah. Kesempurnaan kita terletak pada akal kita, terletak pada nafsu kita. Maka ketika kita bisa mengendalikan nafsu itu dan akal kita dipakai, maka kebahagiaan tentunya dengan landasan keimanan akan kita capai. Dalam hal ini kita coba apa sih itu bahagia. Karena saat ini kita tentunya bahwa kita selalu tadi disampaikan oleh protokol memanjatkan, mengumandangkan tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada kebahagiaan yang kita cari. Kebahagiaan apa? Kalau menurut doa tersebut atau menurut ayat tersebut adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi pada saat ini, pada fenomena kali ini, kebahagiaan itu tentunya karena tadi kita diberikan nafsu, syahwat minan nisa'i wa dunya. Artinya kita diberikan nafsu untuk mencintai dunia. Seperti apa? Kita lihat. Bahagia itu apa sih yang kita cari? Kalau bahagia bahwa ukurannya harta, maka kita cari harta sebanyak-banyaknya. Kalau bahagia ukurannya jabatan, maka kita cari jabatan setinggi-tingginya. Kalau bahagia itu ukurannya popularitas, maka kita viralkan supaya lebih populer. Kalau bahagia itu karena sebuah pernikahan, kita cari istri yang secantik-cantiknya. Kalau bahagia itu ukurannya itu. Sebanyak-banyaknya kata Pak Ustadz Syarif mungkin 4 ya gitu kira-kira ya. Nah kita lihat bahagia karena kekayaan misalnya dan popularitas, magtation. Dia kurang kaya seperti apa? Sebelum seperti ini dia kekayaannya 10 triliunan lebih. Kalau ukuran menurut kita, kacamata kita 7 turunan gak bakalan habis. Tapi ternyata kata McKesson, membeli mobil baru, pacar, minuman besar, pesawat dan sebagainya, itu tidak membuat saya bahagia. Kita lihat lagi yang sekarang datang ke Indonesia, Bill Gates. Kekayaannya luar biasa. Apa yang menurut dia bahagia? Hanya hal kecil. Dia bahagia ketika melihat anaknya melakukan sesuatu yang dia inginkan. Sederhana itu. Artinya bahwa bahagia itu bukan ukurannya yang tadi, kacamata dunia. Tapi ukurannya adalah bagaimana yang dirasakan oleh individu. Ini secara umum.
Bill Gates ini orang yang terkaya sedunia, kekayaannya luar biasa. Dan dia dihormati oleh seluruh dunia, sampai Indonesia pun mau menjadi pengembangan virus TBC yang diberikan oleh Bill Gates. Lalu popularitas. Siapa yang tidak kenal Michael Jackson? Tapi dalam kehidupannya dia bunuh diri karena memakan obat penenang yang overdosis karena dia ingin tenang. Ternyata popularitas ataupun kekayaan bukan kunci kebahagiaan, bukan ukuran kebahagiaan. Kalau kita semuanya tentunya diberikan oleh Allah, dan keinginan tadi, hasad keinginan untuk mencari dunia. Kalau kita ibaratkan dunia ini yang begitu menarik, ada sebuah cerita ketika anak muda yang luar biasa tampan dan sebagainya, dia melihat perempuan cantik yang luar biasa, seksi dan luar biasa. Maka si anak muda itu berkata pada bapaknya, "Pak, saya ingin meminang gadis itu. Saya sangat ingin, apapun caranya harus dilakukan. Dan saya siap melakukan untuk apapun itu asal mendapatkan dia." Kata bapaknya, "Seperti apa sih yang kau inginkan? Perempuan yang begitu menarik buat kamu. Coba bapak lihat." Pas lihat bapaknya, kata bapaknya, "Ini cocoknya untuk saya, bukan untuk kamu." Kata bapaknya. Akhirnya bapak dan anak meributkan si gadis tersebut. Maka dibawalah ke Pak RT. Kata Pak RT, "Mana sih kok membuat anak dan bapak ini bisa ribut, memperebutkan perempuan ini? Seperti apa sih perempuan itu?" Kata Pak RT. Ketika lihat, wah, kata Pak RT, "Ini tidak cocok untuk bapak dan anak, cocoknya untuk saya." Tidak selesai di situ, ributlah. Maka dibawa ke Pak RW. Kata Pak RW, "Kok warga saya ini pada ribut?" RT-nya pun ikut ribut, memperebutkan perempuan tersebut. Mana sih yang bisa membuat Anda sampai tergila-gila semuanya ini? Maka Pak RW pun melihat. Ketika melihat, ternyata kata Pak RW, "Ini cocoknya buat saya juga gitu, bukan buat Anda." Dan seterusnya sampai dibawa ke presiden. Kata presiden, "Tidak cocok, cocoknya untuk saya." Artinya apa? Saya ingin sampaikan, itulah dunia. Itulah dunia yang begitu menarik, itulah dunia begitu mempesona, begitu seksi, siapapun menginginkannya. Tidak terkecuali. Baik orang bisa ribut karena harta itu, karena dunia, antara bapak dan anak, begitupun lingkungan, dan begitupun tadi semuanya. Karena begitu luar biasanya dunia, membuat candu, membuat seseorang lupa akan segalanya, ingin mengejar itu. Jadi tidak salah ketika kita sampaikan cerita tersebut. Lalu apa sih kebahagiaan itu? Kita lihat definisi kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu pengertian secara umum adalah kegembiraan, kesukaan atau kesenangan. Artinya ada hal yang senang, ada hal yang gembira, ada yang menyukainya. Secara umum, maka tidak sedikit orang ketika ingin mendapatkan kebahagiaan, dia cari dengan cara yang
mungkin bukan pendekatannya cara seperti Islam. Dia mungkin cari ke tempat hiburan ataupun tempat-tempat yang lain yang bisa mendapatkan kegembiraan, kesukaan, ataupun melalui obat-obatan misalnya, yang mungkin saja didapat kegembiraannya tapi hanya sesaat. Lalu menurut ilmu jiwa, kebahagiaan ialah suasana perasaan hati yang menunjukkan kepuasan dan dirasa secara individual. Maka ketika menurut ilmu jiwa ini, kebahagiaan itu relatif ukurannya. Karena bisa jadi tadi kita bisa lihat cerita di atas ataupun gambar di atas seperti Mike Tyson. Kegembiraan, kesenangan bukan itu. Ketika Bill Gates hanya melihat anak, atau ketika Michael Jackson dia berbagi dengan sesama, itu bahagia, bisa bahagia. Ini menurut ilmu jiwa, karena kejiwaan seseorang sangat berbeda-beda. Kemudian menurut pemikir Islam, kebahagiaan bukanlah sekedar tentang merasakan kesenangan fisik atau mencapai materi, tetapi juga merupakan kondisi jiwa yang diperoleh melalui hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa kebahagiaan itu yang sifatnya relatif, yang sifatnya bukan keduniaan, tetapi hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, atau kita mencintai Allah. Tentunya kecintaan kita kepada Allah, maka salah satu yang diwujudkan adalah ketakwaan kita, yaitu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itu konsep kebahagiaan. Kemudian menurut pandangan Islam, kebahagiaan ialah perasaan yang menimbulkan ketenangan, dalam hal ini adalah sakinah, ketentraman mutmainah, kenyamanan batin, pengharapan, kepuasan, cita-cita, dan kasih sayang yang bersumber dari keimanan. Bahwa kebahagiaan itu adalah kita prim, artinya bahwa dari sisi pengertian, jangan sampai kita melebar kemana-mana, maka kebahagiaan itu bersumber dari keimanan. Semakin tinggi keimanan kita, maka kebahagiaan tentunya akan dicapai. Semakin tipis keimanan kita kepada Allah, maka semakin tipis pula kebahagiaan menurut konsepsi Islam yang akan kita dapat. Karena kebahagiaan itu adalah kebahagiaan dunia dan akhir. Kita bisa lihat pengertian kebahagiaan menurut pemikir Islam. Menurut Al-Farabi dalam kitabnya Al-Sa'adah, yaitu mencari kebahagiaan, dan Al-Tanbih Al-Sa'adah, membangun kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kebaikan yang diinginkan untuk kebaikan itu sendiri. Artinya bahwa menurut pengertian ini, apa yang kita berikan kebaikan kepada orang lain sesungguhnya adalah akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita sendiri. Begitu pula keburukan yang kita lakukan sesungguhnya adalah keburukan yang akan kita terima sendiri. Kemudian kebahagiaan adalah tujuan hidup atau tujuan akhir dari segala yang dilakukan. Ketika kita mencari dunia, mungkin berangkat subuh pulang malam, adalah tujuan kita adalah ingin memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita. Karena sebagai kepala keluarga, kita memiliki kewajiban. Karena kita harus menjaga keluarga kita. Qu anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu. Tentunya ketika kita mencari kebahagiaan di dunia ini, khususnya memberikan kebahagiaan nafkah kepada keluarga, tentunya tidak boleh keluar dari koridor keislaman dan koridor ketenangan kehalalan.
Karena dampak apa yang kita berikan kepada anak sangat nyata bisa dirasakan. Ada sebuah true story, cerita nyata. Ada orang tua menginginkan anaknya baik, dia sudah lakukan caranya dengan baik, yaitu menyekolahkan ataupun membawa anaknya ke pesantren agar digodok di pesantren memiliki akhlak yang baik. Tapi ternyata anak itu di pesantren tidak ada perubahan sama sekali, nakal dan terus dihukum dan terus dihukum, sampai para ustadz angkat tangan berkesimpulan bahwa kita sudah nggak sanggup mendidik ini. Maka anak ini perlu kita kembalikan pada orang tuanya. Si kepala pondok mengangguk ketika rapat Dewan Ustadz. Maka kepala pondok minta waktu 1 bulan untuk kita melihat akar permasalahan anak ini kenapa. Maka dia mendatangi orang tuanya, berkomunikasi dengan orang tuanya. Apa yang terjadi? Ditanyakan oleh si pemimpin pondok ini, apa yang Bapak berikan makan pada anak? Saya bekerja, Ustadz. Bekerja di tempat apa Bapak? Ternyata pekerjaan Bapak itu mendekati kepada sedikit keharaman mungkin. Sehingga apa yang diberikan kepada anak itu dari sedikit yang mendekati keharaman, atau sedikit ada unsur keharaman yang diberikan kepada anak tersebut. Akhirnya itu yang disampaikan selesai, maka orang tua berkesimpulan, baik Pak Ustadz, saya akan resign dari pekerjaan saya akan mencari pekerjaan yang lain. Dan orang tua itu pindah kerja dan setelah itu ternyata fakta 15 hari kemudian ternyata anak ini nurut ketika orang tuanya sudah memberikan rezeki yang betul-betul kehalalannya. Artinya bahwa tujuan akhir kita, bagaimana kebahagiaan tadi, seperti Bill Gates mengatakan salah satunya adalah bagaimana nurutnya anak. Maka penting pula dalam konsepsi Islam, kebahagiaan itu secara menyeluruh, secara kafah. Tidak hanya melihat anak, tapi keseluruhan. Dari cara kita mencari makan, kemudian mendidik anak, dan pola kehidupan di masyarakat, tentunya harus mendekati apa yang diajarkan oleh tuntunan dan ajaran Islam. Kemudian Al-Ghazali menyatakan bahwa terwujudnya kebahagiaan adalah melalui pengenalan diri menuju tauhid dan mengenal Allah, kemudian diakhiri dengan tercapainya ma'rifatullah yang berakhir kebahagiaan. Sementara dalam kitab Nasailul Ibad, orang yang bahagia menurut pandangan Islam memiliki 3 ciri, yaitu berhati alim, berperilaku sabar dalam menghadapi cobaan, dan selalu bersyukur dengan apapun yang dimilikinya. Bahwa kebahagiaan itu dari konsepsi Islam adalah bagaimana hati kita. Kalau kebahagiaan itu ukurannya tadi harta sebajak banyaknya, mungkin yang paling bahagia adalah Bill Gates. Kalau kebahagiaan itu ukurannya jabatan setinggi-tingginya, mungkin yang bahagia itu presiden dan yang punya jabatan. Kalau bahagia itu tadi mungkin
istri secantik-cantiknya mungkin hanya Marilyn Monroe yang bahagia, tapi kehidupannya bunuh diri. Kalau bahagia itu ukurannya popularitas, mungkin hanya Michael Jackson yang bisa bahagia. Tapi Allah letakkan kebahagiaan itu berdasarkan pengertian ini adalah bagaimana hati kita menerima dan mensyukurinya. Karena ketika mensyukuri, kata Allah, kebahagiaan itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika kau syukur akan aku tambah. Dan ketika kau mengingkarinya, maka tunggu azab. Artinya bahwa kebahagiaan itu Allah letakkan di dalam hati. Siapapun dia, dari kalangan manapun dia, bisa menggapai kebahagiaan itu. Tentunya bahagia itu tadi dengan landasan keimanan dan ukurannya tentu akan berbeda. Makna kebahagiaan dalam Al-Quran tadi, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan itu adalah kehidupan kita di dunia dan kebahagiaan akhirat. Ada yang menyatakan bahwa ini adalah keseimbangan. Tentunya bukan keseimbangan. Tapi bagaimana dunia ini kita gapai sebagai jalan menuju kebahagiaan kita di akhirat. Itulah yang disebut kebahagiaan, bukan keseimbangan. Artinya kita cari dunia sebanyak-banyaknya dan supaya di akhirat. Tetapi bagaimana kebahagiaan dunia itu kita gapai dengan tuntunan dan tatanan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan kita tentunya kepada Allah. Untuk apa? Karena tujuan akhir adalah akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesuatu yang hidup pasti akan mati. Kematian setelah itu, maka harus kita pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Maka ketika kita lakukan di dunia ini adalah cara bekal kita untuk menggapai kebahagiaan, tentunya kita akan dapat. Dengan keimanan yang kita terus tingkatkan keimanan kita, maka semakin tinggi keimanan kita, semakin tinggi pula derajat mungkin tingkat yang bisa kita gapai kebahagiaan itu, baik di dunia maupun akhirat, tentunya dengan ridha Allah. Maka apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Bukan harta sebanyak-banyaknya, bukan mungkin anak sebaik-baiknya, bukan istri tadi kata Pak Ustadz Syarif sebanyak-banyaknya gitu. Mungkin banyak doa gitu ya, lebih baik gitu. Berarti banyak doa istri lebih baik, maka perbanyak doa banyak istri biar doanya banyak, bukan itu ya gitu. Tetapi bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah? Kemudian di ayat yang lain mengatakan, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Artinya bahwa dari dua ayat ini kebahagiaan itu sumbernya adalah iman dan beramal soleh. Di dalam Al-Quran surat lain, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Artinya siapapun dia, katakan innal insan, artinya manusia mau beriman mau tidak, itu rugi. Siapa yang beruntung, siapa yang bahagia? Illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus sholihah, dan berbuat baik. Artinya bahwa ketika kita tidak tadi, agar kita bahagia, agar kita tidak rugi, maka keimanan tentunya. Bersyukurlah
bahwa kita sampai saat ini ditanamkan dalam hati kita, dalam diri kita, keimanan yang oleh Allah berikan, yang bisa kita wujudkan sehingga sholat subuh kita bisa berjamaah. Itu adalah sebuah karunia yang luar biasa, sebuah kebahagiaan yang luar biasa, yang belum tentu semua orang dapat kalau tidak diupayakan. Kita saat ini sedang mengupayakan itu, maka beriman dan beramal soleh. Apakah beramal soleh itu harus semata-mata hanya mengeluarkan harta bersedekah? Tidak. Beramal soleh banyak bentuk, banyak keragamnya. Apalagi saat ini melalui media sosial pun itu adalah sebuah kebahagiaan atau sebuah amal soleh yang bisa kita lakukan. Saya mengadakan penelitian kepada 1.200 orang usia 40 tahun ke atas terkait bagaimana HP itu perannya. Ketika saya tanyakan, apakah Bapak Ibu punya HP? 90% mengatakan punya HP. Ketika saya tanyakan apakah HP itu memiliki internetnya, 90% mengatakan memiliki internetnya. Dan ketika saya tanyakan berapa lama membuka HP itu, berapa jam, ternyata tidak kurang usia 40 sampai ke atas, Pak, tidak kurang dari 2,5 jam menggunakan HP. Dan ketika saya tanyakan apakah HP itu yang dilihat, yang ditonton berpengaruh, 65% mengatakan berpengaruh. Artinya ada yang ditonton itu dilakukan. Artinya yang saya sampaikan dengan kondisi saat ini, keimanan kita bisa luntur dengan teknologi dan informasi. Dan tentunya kebahagiaan kita dengan landaskan keimanan bisa juga terkurangi dengan kondisi yang saat ini. Globalisasi yang luar biasa, teknologi informasi itu. Bijaklah kita menggunakan itu. Karena untuk amal soleh tadi yang saya sampaikan, banyak hal yang harus kita lakukan. Dalam ayat yang lain, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, yang artinya dan seterusnya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan ayat yang lainnya mengatakan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Artinya bahwa kebahagiaan itu tetap ukurannya adalah dunia akhirat. Dunia dan akhirat. Dan sumber kebahagiaan adalah berbuat baik, tidak berbuat kerusakan, beriman dan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah. Berzikir itu banyak makna. Tidak hanya melafalkan kalimat thayyibah, banyak hal ketika mengingat Allah. Artinya mengingat Allah itu dimanapun kita berada, kondisi apapun kita berada, dalam keadaan apapun kita selalu mengingat Allah. Karena itu hati akan tenang. Maka Allah letakkan dalam hati. Kebahagiaan itu Allah letakkan dalam hati. Kegelisahan dan sebagainya itu ada terjadi dalam hati. Biasanya kita terjadi kegelisahan itu
tadi seperti yang diumpamakan awal tadi adalah kehidupan dunia. Bagaimana secara ekonomi kita bisa bahagia kalau kondisi kita misalnya, pertanyaannya adalah siapa yang tidak butuh dunia? Mati aja butuh uang misalnya. Mati aja butuh duit gitu, butuh uang. Bagaimana yang mau ngangkut? Maka kita bentuk inti as-salam. Artinya bagaimana kebutuhan kehidupan kita, untuk bekal kita pun, untuk kita mati pun butuh dunia. Apapun yang ada, betul bahwa kita memang dunia ataupun harta bukan satu-satunya alat kebahagiaan, tetapi tanpa harta kebahagiaan juga sulit kita gapai. Artinya bahwa Allah memberikan kita tadi, carilah dunia seakan-akan hidup kamu itu selamanya. Carilah ilmu akhirat atau tentang keakhiratan seakan-akan kamu mati besok. Artinya bahwa Allah memberikan keleluasaan kepada kita untuk mencari dunia, bukan dilarang. Silahkan, kata Allah, cari ilmu dunia itu, tetapi bukan satu-satunya ukuran kebahagiaan itu adalah harta. Bukan satu-satunya, bahwa tidak ada cara lain selain mencari dunia. Tapi dunia itu sebagai alat bagaimana tadi hak-hak Allah kita tunaikan, atau ketentuan-ketentuan Allah kita tunaikan. Ketika kita diberi harta, ada haknya di situ zakat, kita tunaikan. Ada haknya anak yatim, kita berikan. Ada haknya adalah sesama, tadi dengan 2,5%-nya kita berikan. Lalu ada hak kita juga tadi, untuk keluarga kita berikan. Bahwa inilah tentunya kebahagiaan itu tadi, bagaimana kita mengikuti tuntunan dan tatanan yang diberikan oleh Allah. Lalu di dalam Al-Quran lain dikemukakan bahwa barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan ayat yang lainnya. Dari dua ayat ini, maka sumber kebahagiaan kalau kita simpulkan, kita tarik benang merahnya adalah pertama beriman. Lagi-lagi dari ayat yang pertama, yang kedua, sampai yang ketiga ini Allah memberikan tuntunan pada kita. Kunci kebahagiaan itu adalah yang pertama dan utama adalah beriman kepada Allah. Dengan seluruh apa yang Allah berikan kepada kita, keimanan kita tidak hanya kepada Allah, tapi sumbernya. Kemudian yang selanjutnya adalah beramal soleh. Banyak hal ketika ada seseorang yang peneliti ingin meneliti tentang di Jepang tentang kebahagiaan seperti apa. Ternyata kata orang Jepang, orang bahagia itu manakala dia memberi. Akan ada kebahagiaan dalam hatinya ketika dia memberi. Maka tidak sedikit orang memahami, mohon maaf, orang-orang non-muslim memahami bahwa semakin banyak memberi, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Maka tidak sedikit konsep di Jepang, yang istilah manajemen Jepang itu kanjen, katakannya tidak ada kesempurnaan, yang ada perbaikan dan perbaikan. Maka kata Islam, hari ini harus baik yang kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Rugi kalau hari ini sama. Begitupun Jepang mengatakan.
Tidak ada kesempurnaan yang perbaikan. Artinya bahwa kehidupan kita selalu ada kekurangan, selalu mungkin kesalahan sebenarnya. Maka ada perintah ketika kita pertobatan, ada perintah untuk mengevaluasi diri kita agar kita selalu memperbaiki, baik tentang keimanan maupun yang lainnya. Karena manusia memiliki keterbatasan berpikir, keterbatasan melihat, keterbatasan mendengar, dan keterbatasan terhadap godaan-godaan setan. Kemampuan kita untuk tidak tergoda oleh setan memiliki keterbatasan. Maka tingkat keimanan itu penting. Dan tingkat amal soleh juga itu sangat penting. Kemudian yang selanjutnya adalah saling menasihati dalam kebaikan. Artinya bahwa mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh DKM, mungkin pengajian tiap malam Ahad, mungkin pengajian ibu-ibu, mungkin subuh adalah sebuah nilai kebaikan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang secara ini mendapatkan kebahagiaan. Amin. Kemudian di dalam makna hadis, kaya yang sebenarnya bukan dengan banyaknya harta, tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati yang merasa selalu cukup. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 646 dan hadis riwayat Muslim nomor hadisnya 1051 dan seterusnya. Artinya bahwa kebahagiaan ini menurut hadis ini, dari 4 hadis ini, bahwa kebahagiaan itu terletak dalam hati dan rezeki yang cukup. Yang cukup ini mungkin dalam konsepsi Islam adalah berkah. Banyak tidak berkah tidak akan bisa kita nikmatin. Mungkin ada larangan karena kita punya penyakit dan sebagainya, atau hal yang lain. Kemudian sumber kebahagiaan yang pertama adalah beragama Islam, tentunya akan bahagia dunia dan akhirat, tentunya sepanjang apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kepercayaan kepada Allah, ridho dengan Allah, dan adil dengan hak-hak. Artinya bahwa apapun yang menimpa kita, kita ridho, tentunya itu adalah hal kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quran katakan, jangan kau mengira sesuatu yang tidak kau senangi, asa antukrahu syai'an fahuwa khairul lakum, asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Jangan kau mengira sesuatu yang kau tidak kehendaki, tidak inginkan, dan menimpa kepada kita, bahwa itu baik sebetulnya, kata Allah, buat kamu. Dan jangan kau mengira sesuatu yang kau inginkan, kau dambakan, kata Allah, sesungguhnya itu tidak baik. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu Maha tahu, kita tidak tahu. Maka kita ridho apa yang terjadi pada diri kita, karena itu tentunya pasti kebaikan, dan tentunya itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita untuk menguji kita sejauh mana cara dan bagaimana kita ridho terhadap Allah, sehingga kebahagiaan kita dunia dan akhirat kita bisa gapai. Karena dengan ridhonya Allah kepada kita, maka apapun Allah bisa lakukan buat kita. Mungkin, nah, yang lainnya adalah dari Abi bin Thalib, kebahagiaan itu jangan membenci siapapun walaupun ada yang menyalahi hak kamu atau yang lainnya. Inilah mungkin cara kunci yang dapat kita berikan agar kita hidup bahagia di dunia dan akhirat. Bukan semata-mata mungkin anak baik, bukan semata-mata harta yang kita infakkan, tapi adalah keridhaan Allah yang harus kita inginkan. Dan tentunya rezeki yang kita harapkan dari Allah adalah berkahnya, barokahnya. Apa sih berkah itu? Konsep berkah nyatanya seperti apa? Contoh konkretnya, Bapak Ibu bisa lihat. Mungkin sekarang sudah sebentar lagi kita akan memasuki bulan haji, kurban.
yang makan daging korban ataupun yang makan daging kambing ataupun sapi dan sebagainya, dari zaman dulu perintah itu ada sampai saat ini. Apakah kambing itu punah? Tidak. Yang ternak kambing dengan yang makan kambing banyakan mana? Banyakan yang makan. Apakah kambing itu punah? Tidak, selalu ada. Itulah ciri, salah satu contoh hidup berkah. Itulah keberkahan yang Allah berikan. Kalau binatang-binatang yang lain sudah hilang gitu, dari permukaan dunia. Nah itulah, mudah-mudahan kita mampu menggapai sebuah kebahagiaan dengan cara yang tentunya Allah ridhoi, dengan cara tuntunan tatanan yang Allah tentukan kepada kita bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.